Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Febriansyah dengan NPM 2510631150022. Pada kali ini saya merekam proses pembuatan suatu objek atau benda di SolidWorks tahun 2024. Nah, untuk di sini video ini bertujuan untuk memenuhi tugas modul 4 mata kuliah praktikum gambar teknik dan CAD. Untuk kelasnya sendiri saya ada di kelas E. Oke, di sini sebenarnya durasi asli video ini itu saat direkam kurang lebih selama 1 jam. Namun karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya edit videonya dengan cara mempercepat pemutarannya menjadi 5 atau 6 kali lebih cepat begitu. Sehingga durasinya turun menjadi 11 menitan saja. Oke, di sini pertama-tama saya membuat 2 kotak mungkin ya. Satu kotak besar yang mempunyai dimensi 60 kali 75 ini kalau tidak salah. Ini tuh salah. Lalu ada kotak kecilnya juga yang ada dimensinya juga seperti di video. Seperti itu. Silakan disimak terkait proses pengerjaannya. Oke, di sini kita trim. Salah satu fitur yang saya gunakan itu trim untuk memotong. Dan ketika sketch atau sketsanya udah beres, bisa di extrude seperti yang terlihat. Lalu bisa diatur-atur juga untuk panjang, lebar, atau dimensinya seperti itu. Nah, sehingga jadi seperti yang di video ini. Nah, lalu ganti posisi untuk melanjutkan sketsa yang lainnya, membuat sketsa lagi. Prosesnya sama seperti tadi, membuat sketsa, maksudnya membuat garis, mengatur dimensinya, lalu setelah sketsanya beres bisa di-extrude seperti itu. Dan kali ini agak sedikit berbeda karena menggunakan fitur fillet juga untuk supaya sisi bagian yang runcing itu, sudut bagian runcing menjadi lebih lebih bulat seperti itu. Gunanya fitur trim itu, lalu ya bisa di-extrude seperti biasanya dan bisa diatur. Oke, lalu berikutnya kita pindah kemana nih? Oh iya, kita mengekstrud kembali sketsa yang tadi untuk ditaruh di sebelah kanannya, di sebelah samping lainnya maksud saya. Namun seingat saya di sini saya mengalami kesulitan. Nah, seperti yang bisa dilihat, saya mengalami kesulitan yang dimana saya sulit untuk menentukan sketsa mana yang akan di-extrude. Tapi ya maka dari itu saya percepat ini videonya 5 kali lipat karena di sini itu cukup memakan waktu saat proses pengerjaan berlangsung sebenarnya. Ya meskipun yang harus dibutuhin cuma kayak mengcopy itu yang
file extrude yang kedua itu harus ada di samping sananya juga, di samping lainnya. Nah, di sini saya berusaha untuk membuat kembali secara manual, namun ternyata agak miring mungkin ya. Dan ya saya coba beberapa cara mungkin lah untuk membuat extrude yang sampingnya lagi itu. Ya mungkin seperti ini proses belajar bagi saya untuk menggunakan aplikasi SolidWorks ini. Mana lagi ini ya? Ya bisa dibilang bagian ini termasuk bagian yang paling memakan durasi sebenarnya. Saya coba ulang lagi secara manual. Tapi ya saya merasa tidak puas mungkin ya karena miring-miring seperti itu. Dan saya coba bolak-balik. Yang menjadi permasalahan di sini itu ketika extrude itu harus memilih salah satu sketsa kan ya. Nah, akan tetapi ketika saya mau memilih sketsa, malah saya masuk ke mode mengedit sketsa, jadinya bukan masuk ke mode extrude. Nah, setelah saya coba beberapa lama dan melihat beberapa tutorial YouTube, dan saya pun berhasil untuk memilih sketsa yang benar, kemudian mengextrude dan mengubah posisinya lebih ke mengcopy terus mengubah posisinya di sebelah seberangnya. Lalu di sini saya membuat lingkaran yang nantinya akan menembus, melubangi kedua sisi kiri kanan tadi. Seperti biasa, sketsanya diatur dimensinya, radius dan diameternya diatur, kemudian posisi lingkarannya juga. Nah, di sini sepertinya saya salah menggunakan extrude yang biasa. Seharusnya extrude yang cut extrude seperti itu kalau tidak salah namanya. Ya, untuk menghapus bagian-bagian yang terkena sketsa atau desain ini. Desain lingkaran, tabung lingkaran yang ke kanannya. Nah, saya coba awalnya saya mencoba untuk menghapus extrude yang sudah jadi, yang di bagian tengah itu. Baru nanti saya coba mengcut. Nah, tapi ternyata bisa di-cut langsung dan menghapus bagian tengahnya juga menggunakan extrude cut lagi. Nah, di sini saya cuma mencoba menyesuaikan warnanya dengan modul 4 itu. Sebenarnya kalau saat proses pengerjaan itu saya pindah-pindah aplikasi ya, pindah-pindah tampilan ke tampilan drive PDF untuk melihat referensi modul 4 nya juga. Namun ya mungkin karena sistem perekam layarnya cuma merekam di bagian SolidWorks, jadinya ketika saya pindah aplikasi, pindah tampilan itu tidak ikut merekam aplikasi pindahan itu lagi. Nah, di sini saya membuat bagian sampingnya, kemudian diatur juga dimensinya, di fillet juga tadi ya. Jadi kalau bisa saya hitung sih beberapa fitur yang saya gunakan seperti Smart Dimension, fillet, trim, ya extrude cut, banyak lah pokoknya saya gunakan di sini. Oh ya, sama di sini juga ada saya proses untuk memirror bagian kiri itu supaya ada di kanan.
Ya, seperti inilah hasilnya. Oh iya, sama kalau nggak salah harus melubangi bagian tengahnya. Nah, ini bagian atasnya dilubangi ke bawah menggunakan fitur extrude cut tadi, seperti tadi. Nah, oke. Sebenarnya tidak perlu diwarnai juga, tidak apa-apa menurut asdo saya. Tapi ya di sini saya mencoba fitur-fitur lain lah, seperti menghapus warna dan lain sebagainya. Ya dibuat semirip mungkin dengan yang ada di modul. Ya kurang lebih seperti ini hasilnya. Tinggal di save dan nanti hasilnya akan dikirimkan untuk memenuhi tugas modul 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.